Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2000 untuk peningkatan efektivitas sistem keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Axel Christopher Jamiraga, NPM 054. Lalu selanjutnya ada Plensky Ivanovic, NPM 165, kemudian saya sendiri Rosalia Widianti NPM 167, kemudian ada Audrey Frida Roselin NPM 176, dan terakhir ada Ika Faradila NPM 220. Yang pertama, pengembangan sistem mutu. Jadi, sistem sendiri merupakan cara pandang terhadap dunia nyata yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. Sedangkan mutu adalah persepsi pelanggan mengenai sebuah barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan pernyataan kepuasan dan spesifikasi secara lengkap. Mutu dalam sebuah organisasi paling baik dapat dicapai dengan cara manajemen membentuk sistem manajemen mutu atau SMM. Selanjutnya ada prinsip manajemen mutu. Nah, prinsip manajemen mutu ini tuh ada 8 yang merupakan metode bagaimana cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha. Dengan prinsip-prinsip manajemen itu, SMM dapat dioperasikan secara konsisten, sistematis, dan transparan. Nah, yang pertama itu ada fokus pelanggan kehidupan. Jadi, badan usaha itu tergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu, badan usaha harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. Badan usaha harus merencanakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencoba untuk melebihi harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, kepemimpinan manajemen puncak, yakni direktur badan usaha harus menetapkan suatu kebijakan mutu dan sasaran mutu badan usaha untuk memberikan arahan dan target badan usaha. Kemudian yang ketiga, pelibatan karyawan. Badan usaha harus mampu melibatkan semua karyawan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pencapaian mutu dan kepuasan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. Kemudian yang keempat ada pendekatan proses. Jadi, badan usaha harus mampu menciptakan kondisi bahwa yang ingin dicapai akan lebih efisien jika aktivitas dan sumber daya yang terkait diatur sebagai sebuah proses. Pendekatan proses harus dipusatkan pada pengendalian masukan ke dalam proses dan pencegahan ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu pendekatan sistem pada manajemen. Badan usaha harus merencanakan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Rencana tersebut meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan mutu dari hubungan awal pelanggan hingga serah terima pekerjaan dan monitoring kepuasan pelanggan. Kemudian yang keenam ada perbaikan berkesinambungan. Jadi, badan usaha harus mampu mengarahkan semua karyawan yang terlibat. Para pemimpin dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan secara terus-menerus meningkatkan sistem yang telah dibangun. Kemudian yang ketujuh yaitu pendekatan fakta untuk membuat keputusan. Jadi, badan usaha harus mampu membangun paradigma dalam diri karyawannya. Setiap keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis data dan informasi. Informasi dan data serta sistem harus dibuat. Informasi dikumpulkan dalam suatu data yang tidak bias dan bermakna satu, sehingga jalur komunikasi yang jelas adalah penting. Kemudian yang terakhir adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Badan usaha harus mampu membangun lingkungan usaha yang saling menguntungkan antara badan usaha dan pemasoknya. Hubungan pelanggan dan pemasok tergantung pada hubungan satu dengan lain yang saling menguntungkan dan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, seperti peningkatan mutu, stabilitas, dan konsistensi yang ditingkatkan. Kemudian selanjutnya, keuntungan sistem manajemen mutu. Jadi, tujuan dari sistem manajemen mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan sementara dalam proyek dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Ada banyak manfaat untuk sebuah sistem manajemen mutu. Nah, ini yang pertama ada prestasi di lingkup pekerjaan.
Sistem ini memfasilitasi bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi organisasi. Hal ini memastikan pencapaian stabilitas dan keandalan mengenai teknik, peralatan, dan sumber daya yang digunakan dalam bisnis. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan. Jadi, sebuah sistem manajemen mutu yang diakui secara penuh dan diimplementasikan akan memastikan bahwa pelanggan puas dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Mencapai kepuasan pelanggan adalah prestasi besar bagi suatu organisasi yang akan membantu dalam menambah jumlah pelanggan atau meningkatkan konsumsi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah produk konsisten. Menerapkan sistem manajemen mutu dapat membantu untuk mencapai konsistensi dalam kegiatan bisnis dan meningkatkan efektivitas peningkatan sumber daya dan waktu penggunaan. Kemudian manfaat lainnya yaitu penerapan praktik terbaik dan perbaikan proses. Disiplin kualitas meliputi upaya pada peningkatan proses yang digunakan untuk menjaga konsistensi, mengurangi pengeluaran, dan memastikan produksi sesuai dengan jadwal dan permintaan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan dalam produksi. Peningkatan produksi ini dicapai karena menerapkan teknik evaluasi yang tepat dan melaksanakan pelatihan untuk para karyawan. Dengan adanya pelatihan kemampuan karyawan akan meningkat dan akan mengurangi kesalahan dalam melakukan proses produksi. Yang selanjutnya adalah kebijakan mutu. Jadi, kebijakan mutu juga merupakan aturan, namun ia tertulis dan bertujuan untuk mendukung sasaran mutu perusahaan. Kebijakan lebih sering berbentuk aturan tak tertulis dan lebih sering merupakan aturan secara tiba-tiba. Namun, kebijakan mutu membalik hal tersebut menjadi sebuah aturan yang tertulis dan wajib ditaati oleh seluruh karyawan dalam suatu perusahaan. Kebijakan yang sebelumnya lebih sering muncul secara lisan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, moral, kekeluargaan, dan sebagainya, kini dalam kebijakan mutu hal tersebut distandarkan. Kemudian yang terakhir ada sasaran mutu. Jadi, sasaran mutu adalah target mutu yang ingin dicapai oleh perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Meski belum menerapkan ISO 9001, pada umumnya perusahaan sudah memiliki target yang biasa dibuat dalam bentuk target departemen. Misalnya target penjualan, target ketepatan pengiriman, target produksi, target reject, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.